Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan membahas di video tentang matematika ekonomi dan bisnis tentang hubungan non-linear, fungsi eksponensial, fungsi logaritmik, dan penerapan ekonomi. Kami dari kelompok 7 beranggotakan Nama Salsabila Soekardi, NIM 630102200005. saya Ande Fadianing Pramisti, NIM 015. Nama Dias Tutiningrum, NIM 017. Untuk materi yang pertama yaitu fungsi eksponensial. Untuk pengertian dari fungsi eksponensial ialah fungsi dari suatu konstanta berpangkat variabel bebas. Dalam bentuk ini, fungsi eksponensial yang paling sederhana adalah y sama dengan n kuadrat x, atau lebih besar 0. Kurvanya terletak di kuadran-kuadran atas atau kuadran 1 dan kuadran 2 pada sistem koordinat. Dalam hal 0 lebih kecil daripada n lebih kecil daripada 1. Kurva dari y sama dengan bergerak menurun dari kiri ke kanan atau monotonically decreasing, serta asimtonik terhadap sumbu min x dan memotong sumbu min y pada 0,1. Dalam hal ini, n lebih besar daripada 1. Kurvanya dari y sama dengan bergerak menaik dari kiri ke kanan atau monotonically increasing. Dalam hal ini juga asimtonik terhadap sumbu min x memotong sumbu min y pada 0,1. Jika n sama dengan 1, kurvanya akan berupa garis lurus sejajar sumbu min x. Bisa dilihat pada gambar, titik potong kurva eksponensial y sama dengan ne kuadrat kx plus c pada sumbu min x ialah 1 per k 1 n e per n, 0. Umum untuk ke-12 panel pada gambar. Untuk gambar bisa dilihat sendiri di PPT-nya. Untuk selanjutnya yaitu bentuk fungsi eksponensial yang lebih umum adalah y sama dengan n kuadrat tx plus c, atau n kurang lebih 0, k, c sama dengan konstanta. Kurvanya asimtonik terhadap garis y sama dengan c. Mengingat bentuk ini mengandung bilangan e, maka pengetahuan tentang konsep logaritma, khususnya logaritma Napier yang berbasis e, sangat diperlukan untuk menyelesaikan persamaan eksponensial semacam ini. Kurva dari y sama dengan ne kuadrat kx plus c untuk nilai n, k, dan c tertentu dapat dilihat pada gambar. Berikut adalah gambar kurva mengenai kurva eksponensial y plus ne kuadrat kx plus c untuk n lebih besar daripada 0. Dan juga kurva eksponensial y sama dengan ne kuadrat kx plus e untuk n lebih kecil daripada 0. Simbolkan titik potong kurva eksponensial y sama dengan ne kx plus c pada sumbu min x ialah 1 per k 1 n c plus n, 0. Sedangkan pada sumbu min y ialah 0, n plus c. Hal ini berlaku umum untuk ke-12 panel pada gambar. Contoh, tentukan titik potong kurva eksponensial y sama dengan 2e kuadrat 0,5x dikurang 4 pada masing-masing sumbu dan hitunglah f yang sama dengan 3. Diketahui pada sumbu min x dibagi y sama dengan 0, 2e kuadrat 0,5x sama dengan 4, e kuadrat 0,5x sama dengan 2, 1n e kuadrat 0,5x sama dengan 1n 2. 0,5x 1ne sama dengan 1n kuadrat. 1n ini 1ne ini berarti 1 ya. 0,5x sama dengan 0,69. Jadi x sama dengan 1,39. Untuk titik potongnya dapat dilihat pada gambar, yaitu 1,39 bagi 0. Pada sumbu min y dibagi x sama dengan 0, y sama dengan 2e kuadrat 0,5 atau 0 dikurang 4. Y sama dengan 2e kuadrat 0 dikurang 4. Y sama dengan 2 kurang 4 sama dengan min 2. Untuk titik potongnya yaitu 0, min 2. Untuk x sama dengan 3, y sama dengan 2e kuadrat 1,5 dikurang 4, lalu 2, 4,48 dikurang 4, jadi y sama dengan 4,96. Dibandingkan kurva pada gambar di atas dengan kurva yang di depan itu. Fungsi logaritma. Fungsi logaritma merupakan kebalikan dari fungsi eksponensial. Variabel bebasnya merupakan bilangan logaritma. Bentuk fungsi logaritma yang paling sederhana adalah z sama dengan n log x. N lebih dari 0 dan n sama dengan 1. Kurvanya terletak di kuadran-kuadran kanan, kuadran 1 dan kuadran 4. Pada sistem koordinat, dalam hal 0 kurang dari n kurang dari 1, kurva dari z sama dengan n log x bergerak menurun dari kiri ke kanan. Asimtotik terhadap sumbu min z dan memotong sumbu min x pada 1, 0. Dalam hal n lebih dari 1, kurvanya bergerak menaik dari kiri ke kanan. Juga asimtotik terhadap sumbu min z dan memotong sumbu min x pada 1, 0. Besar kecilnya, nilai n menentukan kelengkungan kurvanya. K
Karena Z sama dengan NX dan Z sama dengan N log X merupakan fungsi-fungsi yang berkebalikan, maka dengan saling menukarkan sumbu-sumbu koordinat, gambar dari salah satu fungsi tersebut merupakan gambar dari fungsi lainnya. Jika gambar 722 diputar 90 derajat searah putaran jarum jam, hasilnya akan mirip dengan gambar 7 sampai 26. Logaritma yang lebih umum adalah Z sama dengan A 1N dalam kurung 1 plus X tutup kurung plus B. Kurvanya terletak di sebelah kanan dan asimptotik terhadap garis X sama dengan min 1. Untuk nilai-nilai A dan B tertentu, kurva dari fungsi logaritmik ini dapat dilihat pada gambar. Perpotongannya dengan masing-masing sumbu dapat dicari sebagai berikut. Perpotongan dengan sumbu min X bagi Z sama dengan 0. A 1N dalam kurung 1 plus X tutup kurung sama dengan min B. 1N dalam kurung 1 plus X tutup kurung sama dengan min B atau A. Dalam kurung 1 plus X tutup kurung sama dengan E pangkat B atau A. X sama dengan E min pangkat B atau A min 1. E pangkat B atau A min 1 lebih dari 0 jika B per A kurang dari 0. E min B atau A min 1 sama dengan 0 jika B per A sama dengan 0. E B atau A min 1 kurang dari 0 jika B per A lebih dari 0. Dengan demikian, E min B atau A min 1 lebih dari 0 jika A lebih dari 0, B lebih dari 0. Kurvanya terdapat pada buku Dumairi halaman 163 bagian A. Atau A kurang dari 0, B kurang dari 0. Kurvanya terdapat pada buku Dumairi halaman 164 bagian D. E pangkat min B atau A min 1 kurang dari 0. Jika A lebih dari 0, B kurang dari 0, gambar kurvanya terdapat pada buku Dumairi halaman 164 bagian C. Atau A kurang dari 0, B lebih dari 0, gambar kurvanya terdapat pada buku Dumairi halaman 163 bagian B. Perpotongan dengan sumbu min Z bagi X sama dengan 0. Z sama dengan A 1N dalam kurung 1 plus 0 tutup kurung plus B sama dengan A 1N 1 plus B sama dengan A dalam kurung 0 plus B sama dengan B. Kurva logaritma Z sama dengan A 1N dalam kurung 1 plus X tutup kurung plus B. Contoh, tentukan titik potong kurva logaritma Z sama dengan 21N dalam kurung 1 plus X plus 6 pada masing-masing sumbu dan hitunglah F4. Untuk Z sama dengan 0, 21N dalam kurung 1 plus X sama dengan min 6. 1N dalam kurung 1 plus X sama dengan min 3. 1 plus X sama dengan E pangkat min 3. 1 plus X sama dengan 0,0498. X sama dengan min 0,9502. Titik potong dengan sumbu min X adalah 0 min 0,9502. Untuk X sama dengan 0, Z 6, titik potong dengan sumbu min Z 0, 6. Jika X sama dengan 4, Z 21N 5 plus 6 sama dengan 2 dalam kurung 1,6094 ditambah 6 sama dengan 9,2188. Pola kurvanya seperti kurva pada gambar 727 bagian A halaman 163. Selanjutnya yaitu penerapan ekonomi. Permintaan penawaran, biaya dan penerimaan yang eksponensial serta logaritmik tidak dibahas di sini mengingat meskipun bentuk fungsinya berbeda, analisisnya tidak berbeda. Sebab ini lebih mencurahkan perhatian pada penerapan fungsi eksponensial dan fungsi logaritmik dalam model pada penerapan fungsi eksponensial dan logaritmik dalam model yang berkaitan dengan aspek pertumbuhan. Hal yang termasuk ke dalam penerapan ekonomi yaitu model bunga majemuk, model pertumbuhan, kurva Gompertz, kurva belajar, dan model efisiensi rate. A. Yang pertama itu model bunga majemuk. Untuk menghitung jumlah di masa datang dari jumlah sekarang suatu pinjaman atau tabungan, kita dapat menggunakan model bunga majemuk, yaitu Fn sama dengan P kurung buka 1 plus I per M kurung tutup Mn, di mana Fn melambangkan jumlah pinjaman atau tabungan setelah N tahun, P melambangkan jumlahnya sekarang atau tahun ke-0. I adalah tingkat bunga per tahun, M adalah frekuensi pembayaran bunga dalam setahun, dan N adalah jumlah tahun. Model bunga majemuk ini tidak lain merupakan bentuk fungsi eksponensial dengan Fn sebagai variabel terikat atau dependent variable dan N sebagai variabel bebas atau independent variable. Dengan demikian, prinsip-prinsip penyelesaiannya bersamaan
eksponensial relevan diterapkan atas model ini. Jika M sangat besar, bunga diperhitungkan sangat sering atau terus-menerus dalam setahun. Jumlah di masa datang tersebut dapat dirumuskan menjadi Fn sama dengan PEIN atau E sama dengan 2,27. Bentuk ini dinamakan model bunga majemuk sinambung atau continuous compound interest. Bunga majemuk sinambung dalam kasus pinjam-meminjam seringkali dipraktekkan oleh para pelepas uang atau lintah darat, yang kadang dipinjamkan secara harian atau M sama dengan 360. Oleh karenanya, model ini dapat pula kita sebut sebagai model lintah darat. Contohnya, dalam buku ada di kasus 30. Seorang ibu rumah tangga meminjam uang 5 juta pada seorang pelepas uang untuk jangka waktu 2 tahun. Bunga setingkat 10% per tahun diperhitungkan secara harian atau dalam bisnis 1 tahun sama dengan 360 hari. Hitunglah jumlah yang harus dibayarkan oleh debitor pada saat utangnya jatuh tempo. Dengan rumus bunga majemuk biasa, Fn sama dengan P kurung buka 1 plus I per M kurung tutup Mn. Tanpa menggunakan logaritma, F2 sama dengan 5 juta kurung buka 1 plus 0,10 per 360 kurung tutup. Pangkat 360 kali 2 sama dengan 5 juta kurung buka 1,0003 kurung tutup sama dengan 5 juta kurung buka 1,24 kurung tutup sama dengan 6.200.000. Dengan menggunakan logaritma, F2 sama dengan 5 juta kurung buka 1,003 kurung tutup 720. Log F2 log 5 juta plus 720 log 1,0003. Log F2 sama dengan 6,70 plus 0,09. Log F2 sama dengan 6,79 atau F2 sama dengan 6.200. Dengan rumus bunga majemuk sinambung Fn sama dengan PE pangkat IN tanpa menggunakan logaritma, F2 sama dengan 5 juta E pangkat 0,10 kali 2. 5 juta E pangkat 0,20 sama dengan 5 juta kurung buka 1,22 sama dengan 6.100. Dengan menggunakan logaritma, F2 sama dengan 5 juta E pangkat 0,20, 1N F2 sama dengan 1N 5 juta plus 0,20 1NE. 1N F2 sama dengan 15,42 plus 0,20. 1N F2 sama dengan 15,62 atau F2 sama dengan 6.100.000. Jadi, jumlah pelunasan uang tersebut adalah sekitar 6,10 juta atau tepatnya 6,20 juta. Selanjutnya model pertumbuhan. Model pertumbuhan penduduk yakni PT sama dengan P1 atau R sama dengan 1 plus R. Agar model di atas dapat diterapkan secara umum terhadap segala macam variabel, sehingga jalan pikiran kita tidak semata-mata terpaku pada persoalan kependudukan, maka perlu dilakukan sedikit perubahan notasi menjadi N1 sama dengan N atau R sama dengan 1 plus R, di mana N melambangkan variabel sedang diamati, R ialah presentase pertumbuhan persatuan waktu tertentu, sedangkan T adalah indeks waktu. Selanjutnya ada di buku pada kasus 31. Lembaga Penelitian Ekonomi Nasional memulai operasinya dengan 10 orang peneliti. Setiap tahun, setiap peneliti merekrut 2 orang peneliti baru. Berapa orang jumlah tenaga peneliti di lembaga tersebut setelah beroperasi 5 tahun? NT sama dengan 10, R sama dengan 1 plus 2, T sama dengan 5, NT sama dengan N1, R pangkat T min 1, N5 sama dengan 10, kurung tutup, kurung buka 3, kurung tutup, pangkat 5 min 1, sama dengan 10, 81 sama dikali 81 dikali 10, sama dengan 810 orang. Selanjutnya kasus 32. Produk domestik bruto Indonesia pada tahun 1981 menurut harga konstan tahun 1973 tercatat sebesar 12,055 miliar. Jika dalam periode 1981 sampai 1990 perekonomian bertumbuh dengan rata-rata 5% per tahun, berapa PDB pada tahun 1990? NT sama dengan 12,055 miliar. R sama dengan 1 plus 0,05, T sama dengan 10. N10 sama dengan 12,055 dikali 1,05 pangkat 9. 12,055 dikali 1,55 sama dengan 685,25 miliar. Materi selanjutnya yaitu kurva Gompers. Untuk menganalisis variabel yang gejalanya demikian asimptotik terhadap batas-batas jenuh tertentu, model pertumbuhan yang tepat untuk diterapkan adalah model pertumbuhan Gompers. Model ini didasarkan atas bentuk atau pola kurva Gompers yang bentuk persamaannya N sama dengan CA pangkat R, di mana N melambangkan jumlah variabel tertentu yang sedang diamati. R melambangkan tingkat pertumbuhan rata-rata,
0 kurang dari R kurang dari 1. A melambangkan proporsi pertumbuhan awal. C melambangkan batas jenuh pertumbuhan. N merupakan asimtot atas, sedangkan T adalah indeks waktu. Kurva Gompers mempunyai dua tipe dasar, yaitu tipe 1, 0 kurang dari A kurang dari 1 per E. Tipe 2, 1 per E kurang dari A kurang dari 1. Untuk kurvanya bisa dilihat di buku Dumeiri halaman 109 atas. Kurva tipe 1 meningkat dengan pertambahan yang membesar, positively accelerate, untuk nilai-nilai T positif yang kecil, tetapi meningkat dengan pertambahan yang mengecil, negatively accelerated, untuk nilai-nilai T positif yang besar, sedangkan kurva tipe 2 meningkat dengan pertambahan yang mengecil untuk semua nilai T positif. Selanjutnya, kurva belajar. Satu lagi model eksponensial yang semula digunakan oleh para psikologi, tetapi kemudian dimanfaatkan dan dikembangkan oleh para ekonom adalah kurva belajar atau learning curve. Dinamakan demikian karena memang semula diterapkan untuk mengamati hal yang berhubungannya dengan kegiatan belajar. Dalam ekonomi, kurva belajar cocok untuk menggambarkan perilaku produksi dan biaya dalam hubungan dengan variabel waktu. Bentuk dasar persamaan kurva belajar adalah Y sama dengan M min SE pangkat min KE. KMS lebih besar dari 0. Konstanta M melambangkan batas jenuh Y atau Y tertinggi yang dapat tercapai. Jika X sama dengan 0, Y sama dengan M min S. Pada kasus produksi dalam hubungannya dengan variabel waktu, notasinya dapat disesuaikan menjadi P sama dengan PM sama dengan PS, E PS pangkat E min RT. Di mana P melambangkan produksi persatuan waktu setelah T satuan waktu, PM menunjukkan kapasitas produksi maksimum persatuan waktu, PS mencerminkan sisa kapasitas produksi pada permulaan kegiatan produksi pada T sama dengan 0, sedangkan R adalah tingkatan pertumbuhan produksi. Di dalam buku terdapat pada kasus 36, contohnya biaya total per tahun atau dalam jutaan rupiah yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 10 min 4 E pangkat 0,1 T. Berapa juta rupiah biaya total yang dikeluarkan pada permulaan operasi? Hitunglah biaya per tahun yang dikeluarkan setelah perusahaan beroperasi selama 7 tahun. Biaya total pada tahap permulaan sama dengan 10 min 4 sama dengan 6 juta rupiah. Biaya per tahun setelah 7 tahun sama dengan C sama dengan 10 min 4 E pangkat 0,7. C sama dengan 10 min 4 atau 0,4966 kurung tutup sama dengan 10 min 1,9864 sama dengan 8,0136 per sekitar 8 juta rupiah. Tabel dapat diamati seperti gambar di samping. Untuk selanjutnya yaitu model efficiency rate. Untuk menekan pengeluaran guna memperoleh margin keuntungan yang lebih besar, produsen selalu berupaya meningkatkan efisiensi produksinya. Salah satu bentuk peningkatan efisiensi yang dapat dilakukan adalah berupa penghematan waktu produksi, yaitu menghasilkan barang dengan waktu produksi rata-rata yang lebih singkat. Berdasarkan penelitian terhadap jumlah kasus produksi, TP Wake menemukan bahwa setiap kali produksi dilipat gandakan atau dinaikkan 100%. Waktu produksi rata-rata kumulatif berkurang dengan 1 kurang R. Tak lain menunjukkan persentase waktu rata-rata yang berhasil dihemat dari pelipat gandaan produksi. Hubungan antara jumlah produksi dan tahap pelipat gandaan produksi dapat diterangkan dengan persamaan QK sama dengan Q0, di mana K menunjukkan tahap pelipat gandaan, Q mencerminkan jumlah produksi total, sedangkan angka 2 mencerminkan bahwa produksi ditingkatkan dengan 100% atau dinaikkan menjadi 2 kali lipat dari suatu angkatan produksi ke angkatan produksi berikutnya. 169 per 0,3010 sama dengan min 0,3010. Mencari nilai A. T sama dengan AX kuadrat B dibagi untuk Q sama dengan 500. 20 sama dengan A 500 kuadrat min 0,3219. Selanjutnya yaitu persamaan efisiensi rate-nya. T sama dengan 147,85 Q kuadrat min 0,3219. Persamaan waktu totalnya yaitu T sama dengan AX kuadrat 1 plus B, T sama dengan 147,85 X kuadrat 0,6781, maka diketahui untuk Q sama dengan 2000. Selanjutnya yaitu T sama dengan 147,85 kurung 200 kuadrat min 0,3219, T sama dengan 147,85 dalam kurung 0,09 sama dengan 13,31 jam kerja. T sama dengan T dikali X sama dengan min
13,31 dikali 2000 sama dengan 26.620 jam kerja. Cukup sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.